Nih, tuh, lem-leman tuh, iya gak? Oh, dari sini. Iya. Ini bukan leman ini. Iya, lem-leman. Gue Farman Sokin, balik lagi di Skutomotif, penolong gua. Gila, Andi, penolong gua. Gua bingung lagi di jalan tiba-tiba. Bro, mobil gua. Karena kusut buat dia. Sharpie kusut, dia lagi yang diandalkan. Andi YT Auto Service ya. Oh, ini dia nih. Untung deket. Untung deket coy. Wah, kusut coy, ternyata tuh bensin gue pertama ngucur, mati nih. Terus tiba-tiba ngucur banget. Oke. Gue kira ada kabel. Tapi lu lagi jalan nggak nih? Oh jalan. Oh lagi jalan. Baru mau keluar sini. Okay. Semeter dari kantor. Langsung blur. Belum keluar itu. Asli. Oke. Dicek-cek ternyata tuh sambungannya tuh banyak lem-leman. Iya, mungkin orang sebelumnya kali ya. Iya. Banyak sih kasus kayak gini, kayak mungkin ya kita nggak pernah tahu kan. Orang sebelumnya gua bisa bilang kalau di edukasi gue ke teman-teman yang service, ke teman-teman gue atau customer, gue nggak berani bilang kayak barang KW gitu sih. Jadi kayak mungkin banyak juga KW itu sebenarnya istilah rada kasar, tapi sebenarnya itu produk bagus juga, Pak. Mungkin kita nyebutnya lebih bijaknya local purchase, atau ada juga bilang barang Thailand nih, itu lebih aman tuh biasanya. Tapi padahal sebetulnya itu bahasa kasarnya di lapangan tuh ngomongnya KW. KW 1, KW 2. Nah, itu ngeri banget. KW super gitu KW ya. super. Nah, yang kayak gini menurut gua sebenarnya mungkin lo beli barang itu nggak apa-apa, tapi umurnya, durasinya yang bikin beda. Nah, kita kan nggak tahu, lu juga nggak tahu kan histori mobil ini gimana. Tapi kalau lu ke pelanggan wajib dikasih tahu dong. Wajib. Ini barang ini orinya. Orinya. Ini OEM, barang OEM, ini barang aftermarket gitu. Aftermarket juga ya tadi ada yang local purchase, atau Thailand bilang Thailand, atau misalnya Taiwan bilang Taiwan. Istilah KW itu udah gue hilangin jauh-jauh sih sama teman-teman semua. Karena stigmanya kan, stigma KW itu sebenarnya buat, ya itu bahasa marketing di luar sana buat bikin harga jatuh aja sih sebetulnya. Iya sih. Ngeri sebenarnya. Banyak kok temen gue yang pakai kayak sok KW gitu, bilangnya KW gitu. Ya aman-aman aja. Tapi sebenarnya mah itu tergantung lu aja. Tapi gini, yang jadi permasalahan adalah tidak terinformasi dengan baik ketika si penjual spare part menginformasikan bahwa ini barang ini loh. Ya, balik lagi kan pilihan barang kan ya lu yang memutuskan. Betul. Tapi setidaknya kita mendapatkan informasi ya. Iya. Dan bengkel juga atau mekanik atau siapapun harus jujur juga customer. Karena kalau enggak, nanti gitu misalnya baru ganti nih, apapun itu parts, bilangnya, oh ini barang bagus, lu nggak ngasih tahu bagus tuh ori, local purchase atau Thailand atau apapun, terus udah gitu tiba-tiba setahun bermasalah, kan lu juga yang didatengin kan? Terus termasuk mobil gua. Iya, lagi di jalan. Cuy, bensinnya ngocor dari sini cuy. Whipman Waterless Foaming Facial Wash merupakan pembersih wajah terkini tanpa bilas yang bisa mengubah rutinitas perawatan kulit menjadi lebih praktis. Cara penggunaan, tekan pump hingga mengeluarkan busa lembut. Aplikasikan ke kulit wajah dalam keadaan kulit wajah kering. Ratakan dengan cara memijat lembut kulit wajah agar kotoran terangkat. Lap menggunakan kapas, lap kering atau handuk lembab hingga busa tersapu bersih. Whipman dengan 2-in-1 function. Selain membersihkan permukaan kulit wajah, juga berfungsi mengangkat kotoran dengan baik, daya bersih tinggi. Dan ini untuk semua jenis kulit, sudah terdaftar BPOM dan halal. Sudah tersedia di Tokopedia dan Shopee, link ada di deskripsi. Abis ke bengkel, siap menjalani aktivitas kembali tanpa henti. Whipman, Speed Charming. Nih, tuh, lem-leman tuh, iya gak? Oh, dari sini. Iya. Ini bukan leman ini. Iya, lem-leman nih semua. Tuh, dari sini. Tadi pertama selang ini lepas dari sini. Ternyata ini jadi udah disambung, udah dikencengin, ininya bermasalah. Nih, kan kelihatan lem-leman kan, Mas? Itu apa tuh nama itu? Enggak apa, partnya namanya apa? Ini nyambung sama full pump ini, full pump bensin ini. Oh, selangnya iya, berarti mesti diganti semua tuh. Oh, ini ya biasanya diganti semua. Iya, ganti semuanya lah. Kiri kanan nanti. Atau semuanya dari atas ya? Iya. Atau enggak gini lah. Ini coba kita akalin dulu nyala, bawa bengkel aja, aman. Oke. Bawa bengkel aja. Nanti dicek fullnya di bengkel jadi. Boleh. Tapi bro, apalagi bensin. Terus takutnya ntar nggak tahu lo ada yang ngerokok atau apa. Nah, itu gue sering ngerokok gue. Iya kan? Ya hawa-hawanya kan mungkin aja bisa nyamber. Iya. Untung baru semeter. Sekalian cuy. Apa? Gue beli engine mounting 1 set.
Aman. Terpasang sekalian. Sama nih, lihat-lihat aja mesin-mesin, dinormalin semua. Siap. Iya, karena ini kan ganti oli segala macam kayak udah lama nih mobilnya. Tapi lo dapet cerita historinya nggak dari owner sebelumnya atau gimana? Cerita histori itu sih cuma sedikit ya, kayak contoh dia tuh dia tuh ngecat ini tuh justru pemilik sebelumnya yang ngecat, bukan dia. Itu pun siram. Dia bilang, dia nggak tahu siram. Dan kalau ganti oli itu terakhir 4 bulan lalu. Itu udah di lu apa? Berarti udah sama sekarang 5 bulan lalu lah. Track record servisnya lu nggak tahu tuh ya? Mereka Nggak ada tahu. bukunya. Ada apa enggak? Gantungan oli doang. Iya, nah, Siap. jadi memang kadang-kadang nih gue bingung juga ya. Misalnya nih ya, gue ketemu sama pembeli. Misalnya dia mau jual mobil ini lah gitu. Dia pun tidak mendapatkan informasi yang proper dari pemilik sebelumnya. Udah berentet tuh. Iya. Masalah bersama. Sedangkan mobil udah jadi milik lu. Iya. Lu nggak bisa nuntut apa-apa. Harusnya bijaknya adalah ketika ngambil mobil, misalnya kayak gue nih, gue ngambil mobil, gue beresin dulu nih. Ketika gue jual beli mobil lagi, ya sering gue yang tahu. Iya. Semua udah gue rapin semua. Tuh. Nah, harusnya kayak gitu. Nah, ini lem-leman. Dan nggak ada yang tahu juga kan di dalam, Jok. Mungkin owner sebelumnya juga nggak tahu kan. Iya. Paling nanti sekalian cek ini sih, Pak. Kan mobil lama juga ya. Kita nggak pernah tahu orang sebelumnya pernah servis besar atau enggak. Paling nggak buka cover valve, nanti ngelihat kondisi. Gitu, bener tuh. Iya. Kayak gitu, Pak. Bener tuh, cuy. Sekarang soalnya yang lagi gua kayak 2-3 bulan terakhir ini per bulan tuh bisa di bengkel bisa handle 10 mobilan. Itu perkara oil sludge, lu tau gak? Oh, yang lumpur ya? Iya. Ada. Oh, ada juga. Ada telek. Kelihatan ya? Ada telek. Nah, itu kenapa tuh, cuy? Ya sama sih, sama. Stigmanya kadang kalau kasarnya di luar banyak yang bilang oli palsu. Tapi itu penyebab paling liar lah sebetulnya. Oli palsu memang berkeliaran tapi beritanya juga banyak semua, tapi kita nggak pernah tahu itu ada di mana dan beli di mana itu nggak tahu. Itu benar-benar liar, nggak terkontrol. Tapi yang kedua sih menurut gue ini yang paling utama, ya durasi lu atau rajinnya orang servis mobil. Iya. Karena bahasa 10.000 kilometer baru ganti oli. 10.000 itu kan di odometer ya, itu putaran ban, bukan putaran mesin. Iya. Sedangkan Jakarta macet semuanya. Mesin berputar. Iya. Kalau gue selalu saranin dan puji Tuhan juga semua customer udah pada ngerti semua, 7.000 udah pada balik kalau di bengkel gua. Tapi itu benar sih cuy, kalau gua aja di mobil nggak dipakai gitu misalnya 3 bulan pun tetap gua servis. Tetap, karena menurut gua itu salah satu cara gua untuk menyayangi apa yang gua punya. Setuju. Sangat betul. Itu kan lu udah punya kesadaran ya. Iya. Nah, gua tuh juga sama lah ke teman-teman customer, apalagi yang baru, yang anak-anak muda deh terutama, yang mungkin yang umur-umur 20 sampai 25 yang ini baru handover nih dari bokapnya biasa yang servis. Bokapnya yang servis, dia tiba-tiba disuruh, "Lo ke bengkel." Nah, lu nggak tahu kan mau ngapain. Nah, yang mindset kayak gini yang gue lagi sering kalau ada anak-anak yang muda, pasti gue samperin. Gue atau Pak Tony atau Pak Yudi di bengkel, gue samperin pasti. Ajak ngobrol. "Oh, lu mobil lu baru nih, lu baru pertama ya kesini," misalnya kayak gitu. "Iya nih mas, pertama kali. Biasanya bapak saya," kayak gitu. Nah, dan dia nggak ngerti. Jadi taunya hanya ke bengkel, ngikutin paket yang ada. Tapi kan kita harus kasih tahu dia. Edukasi. Itu penting tuh. Penting. Karena ya gitu. Lu sering itu cuy ke customer cuy? Sering. Karena yang muda lah terutama ya. Kalau yang udah kenal mungkin udah tahu lah ya kulturnya. Tapi kalau yang muda-muda nih yang baru-baru, wajah-wajah baru, gue lumayan kenal lah. Mekanik juga tahu semua. Ya apalagi yang perihal oil sludge itu. Itu kan hal paling mendasar, yaitu ganti oli, tapi lu lalai, tapi memberikan dampak yang luar biasa ke mobil. Tunggu deh, lumpur itu tuh oli sebenarnya cuy? Endapan oli. Oh, gua ada cuy. Kemarin dicek sama dibuka tutup sama mesin tim doang gua, kelihatannya. Iya. Oh, itu lumpur-lumpur tuh dari endapan oli. Endapan oli, terus misalnya ya gram-gram semua kan parts-parts semua beradu. Kalau lo telat kan berarti parts itu udah misalnya besi ketemu besi atau baja ketemu baja, ya itu kan kekikis. Kikisnya jadi gram, terus olinya juga jadi endapan lumpur semua. Nah, ketika udah jadi endapan, kadang tuh orang ada ngeluh. Kok mobil gua habis ganti oli, baru seminggu 2 minggu jalan gua cek, kok olinya berkurang ya? Ngendap nih, ada bocor nih. Pas dibawa ke bengkel, ternyata nggak ada rembes, nggak ada apa. Ternyata olinya kemana? Ya itu numpuk jadi lumpur. Once lo udah ada lumpur, oli lain yang lu tambahin kayak lo apa? Tetap jadi lumpur lagi? Lumpur ditambahin yang ngumpul aja udah. Itu memang harus turun setengah, atau kalau belum parah, biasanya lo engine flush, dia kebuang. Itu fungsinya engine flush. Tapi permasalahan di sini adalah ketika ada beberapa part yang terkikis itu kan. Berarti ya mau nggak mau harus ganti. Mau nggak mau ganti. Biar normal lagi. Semua refresh lagi gitu. Nah, ini mungkin yang terjadi di mobil gue nih.
Ya nanti kita cek lah. Abis ini bawa ya? Bawa cuy. Biar aman. Sekalian lu apa aja sih yang kemarin lu bilang udah sempet engine mounting, apa lagi? Engine mounting, kemarin gue beli apaan ya? Kok nggak salah engine, apa ya kemarin ya gue ya? Iya, gue juga lupa. Ntar gue cekin deh sama itu gue. Masukin aja ntar. Tapi yang pasti sih engine mounting tuh gue beli set sama transmisinya. Iya. Ngucur cuy. Baunya bisa sebulan nih nggak hilang. Iya, kasih kopi orang dulu. Bentar itu nggak ada tau, kasih kopi. Iya, cara lama. Iya. Nah, ini dia nih, tuh. Tuh. Ini masalah. Hah? Sealnya udah lembek, udah mulai. Oh, seal juga, cuy. Iya. Ganti satu set ini mah. Tapi kayaknya masih banyak mas si Arfi ini. Banyak. Yeah. Mobilnya masih banyak. Gue juga lumayan sering mobil Gen 2 kan ya? Iya, Gen 2. Sering ke bengkel. Lu, kalau si Arfi yang sering ke bengkel Gen berapa ya? 2000... Gen 1 sering nggak? Enggak sih, 2013 tuh Gen berapa? 13. Gen 3? Gen 3. Iya, Gen 3. Iya, Gen 3. Situ sering banget gua. Gen 3, Gen 4, Gen 4 ya kalau nggak salah deh. Antara 3 atau 4 sih. Iya. Cuman sama, problemnya, yes, kita pernah turunin ya, oil sludge ya, CR-V ya. Pernah. Iya. Padahal tuh kayak mobil... Itu tuh, apa emang karakter dianya yang bikin oil? Nah, nih. Waduh. Oh, dia nih problemnya nih. Kayak Thomas, apa aja nih? Tuh lem-leman, tuh. Iya, Lem-leman. Bekas leman, oh udah pernah pecah. Diakalin sama dia. Terus sealnya juga lembek. Bawah. Iya, seal sama ini. Robek nggak, San? Robeknya enggak sih, udah layak tipis. Oke. Nah. Ya cuy. Yoi. Semua udah ada lah. Tuh. Nemu aja lu. Satu set iya, gue nemu di sawah besar. Pergi ke sana. Enggak biasa, hunting, dapat nih satu set deh. Susah-susah gampang. Iya. Siap. Terus kalian lah. Iya, soalnya mesin refresh semua. Udah getar cuy kalau lagi parkir nih. Pasti. Parkir di N. Gitu. Kalau mulai D sih getarannya nggak terlalu berasa. Iya. Tapi kalau N langsung. Paling ya oil sludge itu sih. Iya, Itu iya, juga iya. biar itu gua pernah loh ada kasus expander. Ya San ya terakhir oil sludge yang parah expander ya. Jadi orangnya baru beli. Lucunya orangnya baru beli mungkin sebulan lah ya. Orangnya baru beli sebulan terus dia bilang dia ganti oli. Dia bilang dia ganti oli. Asli bla 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 segala macam. Iseng dia lah pagi-pagi namanya baru beli mobil kan masih rajin kan. Ngelap, ngecekin stik oli. Loh, kok olinya kurang? Bingung dia pikir rembes kan atau kemana dilihat bocor nggak ada. Datanglah ke bengkel. Ya ternyata sama jadi korban orang sebelumnya. Wah itu mungkin salah satu yang paling ekstrim kali. Kalau lihat di Instagram bengkel, ya Auto Service tuh ada videonya. Oh, itu oil sludge termasuk paling ekstrim. Padahal expander. Baru dong? Ya nggak lama, Ya, maksudnya nggak, paling 4 mobil tahun tahun lah. berapa, iya. Iya. Ya itu akhirnya kita bisa menyimpulkan ya itu sesimpel. Kayaknya nih kalau telat ganti oli dong nggak gini deh. Ini oli, mungkinan oli palsu yang beredar sih menurut gua. Pada akhirnya. Oke. Nah, lu bisa tahu nggak oli palsu Nggak bisa. dari mana? Nggak bisa. Karena gue sering banget kan beberapa sales oli kan sering mampir ya, kita sering sharing juga. Nggak bisa bro. Bahkan kayak, ini gue nggak tahu benar apa enggak, cuman setahu gue dari prinsipal pun sulit identifikasi itu karena bicara packaging itu 1:1, barcode-nya katanya kan oli kan pasti ada barcode, di scan juga aman segala macam. Jadi ini udah level tinggi sih, level tinggi. Wah ini sindikatnya Iya. udah gokil nih. Udah gokil dan gue ngobrol sama Pak Yudi juga, kepala bengkel, apa ya, gue sampai nanya, misalnya oli palsu itu apakah dia packagingnya doang modalnya itu, isinya misal diisi oli paling murah deh, misal, kan masih tetap ada cuan kan? Enggak, bahkan kata dia enggak gitu mainnya, beneran ada oli palsu. Beneran ada oli yang dibikin sama home industry gitu misalnya, beneran kayak ada kayak gitu. Oh iya? Jadi bahkan dia nggak pakai oli, misalnya apalah brand apa gitu, yang oli harga paling murah gitu, dimasukin ke situ, enggak. Ternyata beneran ada home industry-nya yang bisa bikin, ya anggaplah dari bahan-bahan apa, misalnya mungkin sisaan bengkel juga, mungkin limbah ya, limbah dia bisa olah jadi oli paling rendah mungkin grade-nya, sekedar melumasi aja. Wah ini mah udah sindikat ini. Ya, dan itu udah rahasia umum sih di bengkel. Kita kayak yang expander kemarin jadi bilang, ya om ini sih udah nggak bisa, ini udah di luar kendak om juga, maksudnya kayak udah harus dibenerin aja mendingan. Akhirnya turun setengah, baru sebulan dia beli. Anjing expander cuy. Expander. Kok ini masih bening 2001. Terus gue bercandain, salah lu pakai ngecek. Coba lu nggak rajin. Oh sama nih cuy. Ini kendala gue, ini kan mesin 2LT ya, mesin kijang, tapi beda turbo. Radiator bocor. Ternyata tuh koin-koinnya tuh, koin-koin bawahnya tuh, udah amsyong lah. Nah tuh,
dalam filter Apa? busuknya gini. Wah, Apa? Ini kayak ini gram ya? gram-gram Besi-besi itu udah. Anjing, berarti bener, Jay. Iya, San. Tankinya besi atau plastik nih, San? itu tangki besi. Besi ya berarti? Ya berarti udah karat mungkin. Jadi karatnya rontok juga. Tapi lu selama bawa ini pernah ada berbet atau gitu gak? Ada. Nah, ya udah. Ada. Sesimpel itu. Cuma jarang banget. Iya, iya, iya. Berbetnya jarang. Ya karena kan mungkin kotorannya padat nih. Dia masih ngendap di bawah juga. Ya berarti tangki juga kotor ini. Biasanya rontok. Ini akhir-akhir ini lu isi apa, Pak? Selalu turbo. Turbo kan? Selalu turbo. Tapi orang sebelumnya lu nggak tahu. Nggak tahu. Minyak tanah kali. Kadang ya tangkinya kalah juga, Pak. Misal dia biasa isi oktan rendah. Ngaruh nggak sih gitu? Ngaruh sih menurut gua. Karena gua ngalamin sih. Gua ngalamin di mobil gua. Ya mobil gua kan tahun 2012. Terus ya dulu isinya Pertalite mulu lah. Pertalite mulu, pas gua kan udah upgrade mesin. Jadi gua udah harus Ganti. Oktan lebih tinggi. Oktan lebih tinggi. Gue pakai turbo juga, rontok langsung tangki gue. Kaget, kayak kaget mungkin. Biasa lu makan warteg, tiba-tiba jadi fine dining. Kaget perut lu tuh. Kaget. Iya, gue juga gitu sih. Iya. Diajak makan enak, wah anjing apaan nih gitu. Kaget. Jadi emang harus dibiasakan lagi. Harus dibiasakan sih. Iya. Ya, ini kayak gram-gram gini kan dari tangki juga. Kalau udah turbo mungkin menurut gue sih jarang sih turbo yang dari atau bensin yang udah oktan tinggi dari pom bensinnya menurut gua maintenance-nya bagus sih. Jadi kayak nggak nemu sih gua bensin kotor di level situ sih. Ya, jadi ini kayaknya dari tangki rontok sih. Anjing kusut. Wah, udah banyak gram-gramnya besi-besi. Tapi asik ya, masih asik ya mobil ini. Enak cuy, K24 tuh asik. K24 lagi. Bisa nggak sih dikenceng-kencengin kalau K24? Waduh. Mendingan normalin aja. Bisa. Mendingan normalin Karena aja. kan gue ada sering ikut drag juga, salah satu klub yang bagus lah. Dia ada mobil kayak gini, K24. Oh iya? K24. Beatrice namanya. Tapi kalau nggak Dragster salah, headnya yang diganti nih K24, VTEC-nya VTEC cengeng nih. Oh. Yang ini nih. Nah dibikin yang VTEC-nya kayak R33 ya? Iya, apa? iya. Ini apa? Odyssey. K24-nya Odyssey. Nah Bisa. itu VTEC beneran. Oh pecah ya? Wah pecah. Robek ya? Wow. Itu dipotong bisa nggak, San? Terus diambil yang rapinya, San? Kependekan ya? Kusut. Akal-akalan montir dulu, bro. Yoi. Tapi akal-akalan montir ini berguna ketika menuju ke, misal gini nih, mau menuju bengkel. Gimana caranya mesin jalan? Ya udah. Iya. Itu bener tuh, akal montir tuh. Enak banget. Enak banget, bro. Gua sih tidak mengalami jedak-jedak ya. Oke. Belum mengalami jedak-jedak. Cuma ada beberapa momen sekali doang gue ngerasa kayak ngeng gitu. Oh, ngeden. Kayak gigi satunya tuh lama banget masuknya. Iya. Oh, oke. Tapi udah flashing dari orang sebelumnya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya dilihat. Dia dulu. ditanya sama kan yang beli kan tim gue ya. Saya juga lupa mas ya. Gitu-gitu. Susah. Makanya kadang-kadang ya udahlah. Jadi ya gue ini belum gue apain cuy. Belum gue servis dari ada kayak 3 bulan nih mobil. Gue juga telepon lu udah berapa lama tuh ya? Iya, bulan lalu. Iya. Belum nih. Belum. Pokoknya beres ini, nyala sebentar, bawa bengkel ya? Iya. Bawa bengkel langsung. Iya. Yes. Siap. Kita tunggu nih Andi dari YT Auto Service. Siap. Nolong gue nih. Sakut banget. Kita tunggu nih. Ntar paling sehari 2 hari lu ke bengkel berarti. Iya. Kita tengok. Iya, kita tengok. Gua jujur bukan nyumpain ya. Iya. Cuman gua tuh seneng kalau ada oil sludge bro. Emang apa? Gak tahu kayak banyak lumpur, gua seneng banget. Apa bilang itu? Apa? Satisfying. Itu kayak lu ngerokek kayaknya enak ya. Terus anak-anak juga main-main pakai alat steam apa seneng. Ngerok-ngerokin pelan-pelan. Tapi itu tuh. Karena kemarin pas tim gue ngeliat tuh memang banyak lumpur. Dan kebetulan kirimin nama dia tuh lu lihat deh video ini. Anjing banyak banget. Banyak. Ternyata banyak keluhan oil sludge. Nah itu penting banget. Nanti kita di episode berikutnya kita akan bahas lagi tuh. Sekarang lihat mobil gue kayak gimana. Pentingnya menghindari oil sludge. Karena itu masalah sepele ya. Iya, tapi sepele. jadinya nanti bakal bahaya. Kalau dibiarin. Betul. Mobil tarikan berat, oli abis mulu. Asli.
Terus lu jadi berprasangka kemana-mana tuh. Iya. Oli habis, terus misal amit-amit lu juga ketemu bengkel seadanya yang belum punya pengalaman banyak tentang oil sludge. Dia langsung asumsi kemana tuh? Oli habis, ada rembes nih di bawah. Langsung asumsi kemana-mana. Lu dalam tanda kutip, kita sebagai customer mungkin ngerasa dibohongin sih tuh. Padahal dia nggak salah juga kan, oil sludge posisinya di dalam dan informasi tentang oil sludge menurut gua belum begitu. Gue juga pun tidak sering, nggak, bahkan baru dari lu deh. Iya. Soal edukasi oil sludge ini. Karena umur mungkin ya. Mungkin mobil-mobil tahun 2000 yang baru berasa tuh 2012, 2015 tuh baru kejadiannya di sekarang. Sering tuh 10 kalau tahun lah menurut gua paling. Misalnya kita mau oli habis disangka mana-mana. Iya. Dicek oli habis kata montirnya. Diceperin aja bang, kasih air sus. Nggak ada hubungannya bang, ini oli. Masa kasih air sus? Jauh, BM itu. Itu lebih ke BM aja. Cari alasan aja, biar harus ganti aja. Andi, ya Auto Service, makasih sekali lagi ya. Ya, salam buat tim ya. Nanti kita akan ke bengkelnya Andi beberapa hari lagi. Kita cek mobil ini dan kita pengen lihat. Nanti kalau oil sludge lu video ini. Aman. Nah, kita lihat tuh lumpur mesin gua kayak apa. Ya. Terima kasih udah nonton Ketumotif episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit, Andi pamit. Salam Jolko Jebet. Bye! Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy! Ntar sekalian kuras aja San ya. Iya, kuras ntar. Kasih abate mas, biar nggak ada jentik nyamuk. Biar nggak ada membedarah gitu. Kasih abate, bensinnya. Kayak nguras toren.